Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Terima kasih Fadila. Karena memang hari ini masih memperingati Hari Sumpah Pemuda, kita nyanyikan sebuah lagu nasional, ya. Oke, silakan kalian berdiri. Ya. Baik ya, siapa ya hari ini yang tidak masuk? Siapa? Fauzi Fahrurido. Dan kenapa Fauzi Fahrurido? Sakit. Satunya siapa? Lailatul. Lailatul, kenapa Lailatul? Sakit juga. Oke ya. Baik. Di siang hari ini kita akan mempelajari dua materi, yaitu pengisian surat setoran pajak orang pribadi. Ya, nih Bapak tampilkan. Nih, ini kompetensi dasar dan kompetensi intinya. Ya, menerapkan pengisian surat setoran pajak PPh orang pribadi. Antara lain menganalisis surat setoran pajak, kemudian menganalisis tata cara mengisi surat setoran pajak, kemudian menganalisis tata cara penyetoran PPh orang pribadi. Nanti juga kompetensi dasarnya adalah menyiapkan formulir surat setoran pajak atau SSP, kemudian melakukan pengisian surat setoran pajak dan melakukan penyetoran pajak PPh orang pribadi ke kantor pos atau ke bank persepsi. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Setelah proses pembelajaran ini, diharapkan kalian bisa menjelaskan mengenai surat setoran pajak SSP orang pribadi secara benar. Kemudian tujuan yang kedua, Anda dapat menjelaskan cara mengisi surat setoran pajak PPh orang pribadi dengan benar. Kemudian yang nomor 3, tujuannya adalah Anda dapat mengidentifikasi komponen dalam surat setoran pajak SSP orang pribadi dengan benar. Kemudian yang keempat, Anda dapat melakukan pengisian surat setoran pajak SSP PPh pribadi dengan benar. Oke, coba saya tanya, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Kita minggu lalu bahas apa? Perhitungan PPh orang pribadi. Oke ya. Baik. Nah, sebelum nanti masuk ke materi, saya akan memberikan pretest. Jadi pretest ini nanti untuk mengukur seberapa besar pemahaman Anda terhadap materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Silakan siapkan 1 lembar kertas, ya, tuliskan nama, kemudian nanti akan saya tampilkan pretestnya. Kalian isi, saya kasih waktu hanya 3 menit. Soalnya hanya 5, ya. Oke. Soal 1, soal nomor 2 silakan kerjakan dulu. Saya kasih waktu 1 menit. Sepemahaman kalian aja. Ya, sepemahaman kalian. Nanti banyak yang salah ya nggak apa-apa, namanya juga pretest. Sudah?
Tulis jawabannya. Sekarang nomor 2. Yang bukan merupakan jenis surat setoran pajak. Yuk, 30 detik. Sudah saya kasih tambahan 10 detik lagi. Oke, sudah? Oke. Ya, kalau sudah waktunya sudah habis. Ya, waktunya sudah habis. Silakan ditaruh di pojok depan. Ya, nanti saya ambil jawabannya. Sekarang Bapak akan menampilkan video untuk video pembelajaran SSP pajak. Ya, videonya tidak terlalu lama. Nanti di situ juga sudah ada penjelasannya. Ya, makanya nanti kalian pahami dan catat mana saja yang perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, setelah Nggak usah dikenalin suaranya, kita mempelajari tentang bagaimana cara menghitung pajak terhutang BPH orang pribadi. Kali ini kita akan mempelajari tentang surat setoran pajak. Jadi apa yang dimaksud dengan surat setoran pajak? Surat setoran pajak atau SSP adalah dokumen yang dipergunakan oleh wajib pajak untuk menyetorkan pajak terhutang. Kemudian ada dua fungsi surat setoran pajak. Yang pertama, surat setoran pajak berfungsi untuk membayar pajak terhutang. Kemudian fungsi yang kedua, surat setoran pajak merupakan bukti pelaporan bahwasannya wajib pajak telah melaporkan pajak terhutang. Oke, ya, itu sedikit video pembelajaran. Kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Belum? Ya, kalau belum, silahkan kalian sekarang buat menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok beranggotakan 5 sampai dengan 6 orang. Ya, oke, silakan. Oke, kalau sudah, silahkan ini hangout-nya dibagi dulu. Jadi 1 kelompok 1 hangout. Itu tadi yang ada di video. Oke, kalian pelajari sebentar. Kurang 1. Terus modulnya nih dibagi juga modul. Buka di halaman nomor 6. Ya. Di situ ada sebuah problem, ada sebuah soal. Nih, yang ini, soal ini. Buka nomor 6. Ya. Perhatikan data berikut. Jadi, total PPh pasal 21 yang dipotong oleh PT Indonesia Maju atas karyawannya adalah 3.760.000. Kemudian yang kedua, PPh terhutang ataupun PP pajak penghasilan yang dipotong oleh PT Indonesia Maju kepada karyawan dari PT Indonesia Maju adalah 3.910.000. Nah, silahkan kalian isikan di SSP. Terlebih dahulu, kalian pelajari dulu modul yang telah Bapak kasih ke masing-masing kelompok. Di situ sudah ada tata cara
pengisian SSP PPh pasal 21. Ya, coba kalian pelajari dulu. Nanti kalau ada yang masih bingung, kalian nanti boleh bertanya. Silakan. Ayo dibuka yang di HP modulnya. Oke, silakan. 2 orang isi untuk bulan Januari, 2 orang mengisi bulan Februari. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, nggak apa-apa. Ya. Apa? Namanya belajar kayak gitu. Pelan-pelan aja, waktunya 30 menit. Waktunya 30 menit. Benar sudah? Oke, sudah semua? Sudah yakin benar? Oke, kalau sudah, stop. Sudah semua ya? Oke, kalau sudah semua, silakan nanti presentasikan. Ya, berarti satu kelompok ada dua orang. Presentasikan ke depan. Ya Januari, ya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6. Oke ya. Oke, kita mulai presentasinya dari kelompok 1. Semua nggak apa-apa maju ke depan sana. Ya. Nanti perwakilan 2 orang. 1 bacain yang untuk Januari, 1 bacain untuk yang Februari. Jadi saya sudah pegang jawaban yang benar. Nanti kalau salah, saya nilai salah. Ayo. Kelompok 1. Oke, perhatikan yang lain. Rina, bacakan yang benar. Yang Februari siapa tadi? Gantian temennya. Nah, semua nggak apa-apa. Biar nanti saya nilai nih siapa yang grogi. Ya. Nama WP PT Indonesia Maju. Alamat PT Grafing Serpong. Ya. Kode akun pajak 411121. Kode jenis setoran 100. Uraian pembayaran PPh pasal 21 masa Februari. Ya. Masa panjang bulan Februari. Tahun pajak 2021. Jumlah pembayaran 3.910.000. Terbilang 3.910.000 rupiah. Ya. Oke. Kira-kira yang lain mau ada yang menyangkal atau enggak? Sama? Beneran sama? Beda? Tentang uraian pembayaran. Jangan apa nanti, coba nanti banyak kamu dibacain juga. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita silakan duduk dulu. NPWP 12 PT Indonesia Maju. Alamat wajib pajak. Kode akun pajak 1121 kode jenis setornya 1. Uraian pembayaran masa Januari. Masa pajak Januari. Jumlah pembayaran 3.760.000 rupiah. Terbilang 3.760.000 rupiah. Wajib pajak atau penyetor dari Serpong tanggal 1 Februari 2021. Direktur Antartika. Surat Surat Pajak NPWP 1238910100. Nama WP PT Indonesia Maju, alamat WP dari Serpong. Kode akun pajak 411121. Kode jenis setoran 100.
Uraian pembayaran PPh 21 masa Februari. Masa pajak Februari tahun pajak 2021. Jumlah pembayaran Rp3.910.000 terbilang Rp300.910. Wajib pajak atau kolektor Gading Serpong tanggal 10 Maret 2021, Direktur Anggaran. Oke, cukup. Oke, cukup. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan dikumpul satu-satu aja. Satu kelompok ngumpul 2 lembar berarti ya, 1 untuk Januari, 1 untuk Februari. Jangan lupa dituliskan juga nama kelompoknya di bawah. Oke, sudah? Sudah ya? Oke, sekarang kan tadi di awal kalian sudah mengerjakan pretest. Nah, sekarang kalian kerjakan post testnya. Dengan soal yang sama, nanti akan saya bandingkan dengan nilai pretestnya. Kira-kira nilainya naik atau turun. Selama proses pembelajaran, ilmunya masuk atau tidak. Ya, soalnya waktunya sama, hanya 5 menit. Oke, sudah ya? Ini karena supaya gambarnya lebih jelas, saya tampilkan satu nomor ya. Kayak tadi, satu nomor saya kasih waktu 30 detik. Yuk, 1, 2, 3. Soalnya silakan dibaca. Ayo. Udah. Sudah habis waktunya. Oke, sudah? Sudah, silakan dikumpul. Oke, baik, perhatikan. Dari awal sampai akhir, kira-kira siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan materi yang telah kita pelajari? Fadila. Yuk, ya langsung aja. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari kali 1 pembelajaran tentang SSP atau surat setoran pajak. Surat setoran pajak adalah dokumen yang digunakan untuk menyimpan pajak piutang. Fungsi SSP dibagi menjadi 2, yaitu sarana untuk membayar pajak, bukti pelaporan pajak piutang. Jenis SSP dibagi menjadi 4, yaitu SSP standar, khusus, cukai dan pajak, SSP cukai atas barang kena cukai, atau PPN risiko tembakau dalam negeri. Fungsi lembar SSP terdiri dari 4 lembar. Fungsi lembar yang pertama adalah untuk arsip wajib pajak, yang kedua sebagai arsip pelayanan pembelanjaan negara, yang ketiga laporan ke KPP oleh wajib pajak, yang keempat sebagai arsip di KPP. Kasih pada tepuk tangan buat Fadila. Oke, terima kasih untuk hari ini. Minggu depan kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mengisi surat pemberitahuan pajak. Kalau hari ini kalian mengisi cara membayar pajak, kalau besok materinya adalah bagaimana cara mengisi surat pemberitahuan SPT PPh orang pribadi. Dari awal sampai akhir. Untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini, silakan Ketua kelas untuk memimpin berdoa. Sebelum mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.